Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya, si tukang oprek. Pada kesempatan kali ini, kita lanjutkan materi pengenalan komponen dasar elektronik. Pada video sebelumnya, kita sudah mengenali yaitu kapasitor, resistor, dan sekarang adalah coil ya, atau lilitan. Itu komponen-komponen yang pasif ya, komponen pasif. Coil atau lilitan dia mempunyai kode diambil dari huruf akhirnya yaitu L. Coil. Karena bahasanya menggunakan bahasa Inggris ya, bukan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia ya L ya lilitan gitu ya. Simbolnya seperti ini ya. Hampir mirip seperti resistor. Tentunya dari titik A ke B dia connect terhubung. Yang membedakannya itu adalah diameter besar kecilnya atau inti lilitannya itu sendiri. Untuk lilitan ini dia banyak digunakan. Hampir semua elektronik ada lilitannya ya. Coil itu apa sih yang digunakannya? Coil ini menggunakan kawat tembaga ya. Jenis tembaga yang diisolasi. Jadi kawat tembaga yang dibungkus email. Dia walaupun digulung seperti ini, tetapi dia tidak konslet ya. Tidak terhubung langsung ya, karena ada isolasinya. Ada isolatornya. Coil ini banyak jenisnya ya. Contoh misalkan coil inti udara. Coil inti udara diperuntukkan untuk frekuensi tinggi. Contoh seperti ini. Ini adalah coil inti udara ya, kosong. Terus ada coil inti perit. Ada coil inti besi, coil inti magnet. Biasanya kalau inti magnet ini diperuntukkan vibrator, speaker, bisa juga untuk autofocus kamera ya. Nah, kalau yang inti besi ini biasanya jarang dipakai untuk perangkat di HP ya. Yaitu biasanya untuk trapo ya, transformator. Nah, dia termasuk coil juga. Cuma intinya inti besi. Seperti relay itu inti besi ya. Nah, yang untuk di HP kebanyakan ya ini yang inti perit ya. Contohnya seperti ini. Ini hitam ya. Ini itu inti perit. Sebenarnya di bagian ini banyak juga di bagian RF ini sebenarnya banyak untuk filter ya. Dua kategorikan ya yang ada di HP, yaitu yang besar dan yang kecil. Kalau yang besar ini sebagai step up dan step down. Nah, kalau yang kecil sebagai filter RF, radio frekuensi, dan filter audio. Filter audio atau bisa juga sebagai push Sikring ya.
Apakah koil ini bisa dihitung? Ada hitung-hitungannya? Tentunya bisa, dan ada hitung-hitungannya. Koil ini adalah satuannya adalah Henry ya. Satuannya Henry. Terus millihenry. Terus microhenry. Terus nanohenry. Nah, semua dalam lilitan ini dia mempunyai hitung-hitungannya ya. Ada ukurannya. Cuman untuk pengukurannya kita perlu alat ya. Biasanya di multitester yang mungkin yang harganya mahal sudah ada ya. Nah, kita tidak mempelajari itu, cuman secara garis besarnya ya hitung-hitungnya adalah ini. Nah, jadi balik lagi kita ke HP ya, ke HP. Nah, di sini banyak ya koil-koil. Salah satunya ini untuk di IC charging. Ini kerja sebagai apa? Nah, ada di IC bagian IC power. Ya, coba kita langsung ke skematik. Kita buka dulu skematik ya. Kita cari contoh step up ya. Step up yang ada di HP ya. Yaitu kita ke IC lampu. IC lampu ini adalah step up. Kenapa jadi step up? Karena dia tegangan kerjanya yaitu 4 volt, dia up menjadi 25 volt ya. Nah, coba kita lihat rangkaiannya di skematiknya. Nah, ini adalah koilnya. Nah, koilnya dia menggunakan 10 microhenry ya. 10 microhenry ya. Tegangan inputnya yaitu 4 volt dari PPH power atau pieces. Maka dia compare up ya, menjadi keluarannya menjadi 25 volt bahkan sampai 35 ya. Ini sebagai step up ya. Kalau step up gini, dia voltnya naik tetapi arusnya turun ya. Tegangannya naik, arusnya jadi turun gitu ya. Beda dengan step down. Nah, contoh lagi step up yaitu di IC charging ya. Nah, ini fungsinya di IC charging ini, dia menggunakan lilitannya, koilnya yaitu 1 microhenry. Nah, kerjanya di IC charge ini sebagai sama step up juga, yaitu untuk mensuplai nanti OTG ya. Mensuplai OTG, jadi
ini kompleks sekali IC cas ini. Dia kalau dicas masuk 5 volt ya, diproses untuk ke pibat ya, ke baterai ini menjadi 4,2. Nah, sebaliknya kalau kita mencolokkan OTG, dia berbalik ya, dari pibat ini ya, dari pieces ini di trigger ya menjadi 5 volt ke sini, balik 5 volt. Jadi ini jalur tegangan USB ini bisa in, bisa out gitu. Sama baterai juga ini bisa in, bisa out juga ya, kan dicas ya. Dia kalau nggak dicas jadi sedot ya, dipergunakan. Nah, kalau dicas dia diisi begitu ya. Nah, dengan bantuan coil ini ya, maka terjadilah ya output di sini ya 5 volt ya, dengan perintah OTG-nya ya. Tentunya yang proses IC ini gitu ya. Ini contoh sebagai step up. Nah, sekarang contoh sebagai step down ya, yaitu di bagian IC power. Mana IC power? Sini ya. Ya, betul di sini. Nah, di IC power ini banyak konduktor ya, banyak lilitan ya. Banyak lilitan. Nah, coba kita lihat. Nah, dia ini adalah step down. Nah, kalau step down, dia voltnya turun, tetapi ampernya bisa naik, bisa dipertahankan ya. Asalnya 2 ampere, tetap 2 ampere. Nah, ini contoh. Tegangannya cuman 1,25 ya. 1,25, tetapi ampernya 2 ampere ya. Nih 1,22, ada ini 1,22. Tegangannya kecil tapi ampernya besar ya. Nah, dia menggunakan ini coil yang 1 mikro Henry. Itu dia menggunakan 1 mikro Henry. Ada yang 2,2, ada yang 0,47 mikro Henry ya. Jadi di setiap coil ini dia menggunakan nilainya berbeda-beda ya, walaupun fisiknya sama ya. Kelihatannya sama, tetapi sebenarnya berbeda-beda ya. Jadi dalam penggantian pun kita tidak boleh asal ganti ya. Misalkan untuk lampu ya, kita cari di area coil untuk lampu begitu ya. Nah, ini untuk step down ya, contoh untuk step down. Nah, untuk yang kecil ya, yang untuk filter biasanya ada di area radio frekuensi ya, karena lilitan yang inti udara yang tanpa inti perit biasanya untuk frekuensi tinggi ya, kerjanya di frekuensi tinggi.
Ini ada di sini terlihat ada yang putih-putih ya. Itu adalah L. Di bagian sinyal ini terlihat ada yang putih-putih bagian antena. Nah, coba kita lihat di skema biar tambah jelas. Itu di bagian RF. Nah, ini ada L ya. Sini banyak L. Tuh. Di sini di dekat IC WTR banyak L juga ya. Nah, coba kita lihat di area sinyal ini ya, di area RF ini. Kalau dalam skematik ya. Nah, ini di area antena ya. Ini adalah antena. Nah, dia ada L-nya ya. Nah, dengan ukuran 1,8 nanohenry ya. Masuk tuh 3,3 nanohenry. Ini non connect, kemungkinan tidak ada. Ini di bagian tuh ada dia menggunakan 2,4 nanohenry. Ini bagian RX. Jadi kebanyakan di bagian antena-antena ya. Kita carikan lagi. Nah, contoh ini di L. Kita langsung cari aja di L3706. 3707. L3707. 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 Nah, ini dia menggunakan 3,6 nanohenry. Tiga koma nol nanohenry. Ini antena. Ya, jadi intinya banyak juga di perangkat radio frekuensi ya, L. Jadi di bagian antena
Ini bagian antena WLAN. Coba cari lagi kita di antena bagian sini ya. Bagian RF GSM. Nah, ini di L1620. L1620. Nah, ini antena untuk GSM ya. Tuh di antena. Maka jangan heran kalau di antena itu diukur ya, ngegrounding ya, ngeground, bukan berarti konslet ya. Jadi jangan salah, karena di antena itu digroundkan ya dengan lilitan. Tuh, digroundkan dengan lilitan ya. Tentunya tidak tidak seperti digroundkan, dikonsletkan langsung ya, karena dia melewati lilitan ini ya. Ini adalah switch antena antara TX dan RX. Dia masuk 3,9 nanohenry. Ya. Tuh. 4,7 nanohenry. Semua ada lilitannya ya. Jadi nggak cuman di bagian power management aja ya, di LDO, di area sinyal pun ada lilitannya ya. Jadi lilitan ini pemasangannya bisa bolak-balik ya, tidak ada kutubnya, tidak ada kutub positif negatifnya, bisa bolak-balik. Nah, dan ciri-ciri rusak, erit pecah biasanya bisa menyebabkan rusak, diukur tidak nyambung ya, berarti lilitan itu putus. Nah, diukur nyambung belum tentu koil itu bagus ya, karena di dalam koil itu ada kawat emailnya ya. Bila mana kawat emailnya itu gosong di dalam ya, dia short, otomatis walaupun diukur nyambung, nah kinerjanya pasti akan berubah ya, hasil kerjanya pasti akan berubah ya. Ya, di situ kita harus pandai-pandai menganalisa ya. Jadi jangan sekedar diukur, wah ininya masih nyambung nih. Nah, padahal di dalamnya emailnya itu, isolatornya itu udah terkelupas ya. Karena dia sifatnya begini ya. Lilitan ini menggulung ya. Menggulung, jadi dia kalaunya gosong, konslet, otomatis secara pengukuran jadi beda nilainya ya. Maka wajib juga untuk punya alat ukurnya ya. Tapi jarang ditemukan ya kerusakan itu. Ya. Cukup sekian dulu. Terima kasih untuk pemahaman lilitan. Dan kita next selanjutnya ke komponen aktif ya, ke komponen aktif, yaitu transistor. Sebelumnya belum kita catat ya transistor ya, IC, karena transistor jarang ditemukan, tetapi kita harus mempelajarinya ya. Di sebagian HP masih ada transistor ya, penggunaan transistor. Mudah-mudahan dengan adanya gambaran seperti ini, mudah-mudahan kita
bisa memahami ya. Tidak sembarang kita ganti, tidak sembarang kita ponis. Tujuannya sekedar itu sebenarnya. Saya tidak terlalu banyak ya dipahami, tapi garis besarnya supaya kita tidak asal ganti dan tidak asal ponis ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.